Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan terkait defisiensi imun. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Elin Francisca dengan NIM 18330043. Selanjutnya ada Wiji Novianti dengan NIM 18330046. Selanjutnya ada Rinda Ripani dengan NIM 18330049. Selanjutnya ada Nila Restiani S dengan NIM 18330061 dan ada Ella dengan NIM 18330101. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Elin Francisca. Dipersilahkan. Setiap harinya manusia terkontaminasi oleh beratus-ratus bakteri, bahkan beribu bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi mengapa manusia masih bertahan sampai saat ini? Jawabannya, itulah hebatnya ciptaan Tuhan. Ternyata di dalam tubuh manusia ini terdapat suatu mekanisme pertahanan yang berperan sebagai pelindung dan kekebalan tubuh dari suatu bakteri patogen yang disebut itu sistem imun. Sistem imun merupakan jejaring yang didesain untuk homeostatis molekul besar atau oligomer dan sel berdasarkan proses pengenalan yang spesifik. Struktur oligomer berikatan dengan reseptor imun akan membentuk kompleks yang nantinya akan menghasilkan sistem imun yang akan bekerja secara khusus. Sedangkan imunitas adalah sistem kontrol yang terdapat di seluruh organisme yang memiliki fungsi untuk melindungi tubuh dari pengaruh biologis ataupun pengaruh serangan dari luar. Dengan cara melakukan pengidentifikasian atau membunuh patogen yang berbahaya. Defisiensi imun merupakan jenis gangguan fungsi dari sistem imun yang tidak dapat bekerja dengan baik. Nantinya bagi para penderita akan sangat mudah untuk terserangnya bakteri, virus ataupun infeksi yang berulang. Hal ini disebabkan karena gangguan imun memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi. Defisiensi imun umumnya terjadi pada anak-anak, di mana pada masa anak-anak ini sistem imun masih lemah dan terjadi pada usia lanjut di mana telah mengalami penurunan fungsi imun. Lalu apa yang terjadi jika manusia mengalami defisiensi imun? Defisiensi imun ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan sampai resiko kematian. Defisiensi imun dibagi menjadi dalam dua golongan. Yang pertama itu ada defisiensi imun kongenital atau defisiensi imun primer yang disebabkan oleh kelainan dari respon imun bawaan yang dapat berupa kelainan dari sistem fagosit dan komplemen atau kelainan dalam derenisasi fungsi limfosit. Defisiensi imun primer tidak berhubungan dengan penyakit lain yang mengganggu sistem imun dan kebanyakan merupakan akibat gangguan genetik dengan pola bawaan khusus. Yang kedua ini ada defisiensi imun dapatan yang disebabkan oleh infeksi virus yang dapat merusak sel limfosit, malnutrisi karena penggunaan obat-obatan sitotoksik dan kortikosteroid, serta akibat penyakit kanker seperti Hodgkin, leukemia, myeloma, dan limfostik kronik. Dan dapat terjadi juga akibat penyakit lain, umur, trauma, ataupun pengobatan. Defisiensi imun itu juga dapat menimpa anak-anak. Biasanya itu ada 10 tanda umum, yaitu 4 kali atau lebih terjadi infeksi telinga dalam setahun, kemudian 2 kali atau lebih terjadi infeksi sinus dalam setahun, kemudian 2 bulan atau lebih pemakaian antibiotiknya itu dengan sedikit efek, kemudian 2 episode atau lebih terjadinya pneumonia dalam setahun, kemudian pada bayi itu terjadi kegagalan tumbuh atau kegagalan pertambahan berat badan.
Selanjutnya, terjadi abses berulang pada kulit dan organ dalam, kemudian terjadinya kandidiasis persisten di mulut atau di mana saja, dan biasanya ini terjadi pada anak di atas usia 1 tahun. Kemudian timbulnya kebutuhan untuk penggunaan antibiotik secara intravena ketika setiap terjadi infeksi pada anak-anak. Kemudian selanjutnya itu ada 2 kali atau lebih terjadi infeksi dalam seperti septikemia, serta biasanya imunodefisiensi pada anak-anak ini dipengaruhi juga secara genetik. Jadi ada riwayat keluarga yang juga terdapat imunodefisiensi imun ini. Adalah pembagian defisiensi imun. Nah, defisiensi imun ini itu dibagi menjadi 2, yaitu ada defisiensi imunospesifik dengan defisiensi imun spesifik. Lalu apa sih yang membedakan antara defisiensi imunospesifik dengan defisiensi imun spesifik? Nah, untuk defisiensi imunospesifik itu berarti terjadinya defisiensi atau kekurangan pada sistem imun yang non-spesifik. Nah, sistem imunospesifik ini dibagi menjadi 2. Ada sistem imunospesifik secara humoral dan seluler. Nah, kalau yang seluler ini contohnya kayak fagosit, kemudian makrofag, natural killer cell, dan sel mast. Sedangkan untuk sistem imunospesifik yang humoral itu contohnya seperti interferon atau IFN, kemudian ada komplement, ada C-reaksi protein, kemudian juga ada kolektin. Nah, sedangkan untuk defisiensi sistem imun yang spesifik itu berarti terjadi kekurangan pada sistem imun yang spesifik. Defisiensi imun spesifik itu meliputi defisiensi imun kongenital atau primer, kemudian defisiensi imun fisiologis, dan defisiensi dapatan atau sekunder. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu gangguan defisiensi imun. Nah, gangguan defisiensi imun ini dibagi menjadi 6 yang nanti akan saya bahas beserta dengan teman-teman saya. Yang pertama adalah gangguan imunodefisiensi primer atau PID. Nah, gangguan ini itu biasanya ditandai dengan tidak adanya salah satu atau lebih komponen dari kekebalan tubuh. Nah, biasanya itu untuk gangguan yang primer ini atau PID ini itu bersifat kronis. Dan PID ini juga merupakan sebuah kecacatan atau cacat bawaan dari pengembangan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, yang kedua adalah gangguan kekebalan sistem imun adaptif. Nah, gangguan ini itu disebabkan adanya cacat pada sel adaptif, yaitu sel T dan sel B, di mana sel T dan sel B ini itu sangat penting sekali untuk produksi kekebalan tubuh. Nah, sel B ini berfungsi dalam memediasi produksi antibodi, sedangkan sel T ini mengatur respon untuk dimediasi oleh sistem imun. Kemudian yang ketiga adalah Severe Combined Immunodeficiency atau SCID, atau defisiensi imun gabungan yang sangat parah. Jadi untuk yang kasus satu ini itu terjadi gangguan gabungan antara sel T dan sel B. Jadi kalau misalkan tadi yang kedua terjadi gangguan pada sel adaptif ini itu bisa salah satunya, jadi bisa gangguan di sel B atau di sel T-nya. Nah, untuk yang SCID ini terjadi gangguan pada kedua-duanya. Jadi terjadinya gangguan gabungan antara sel B dan sel T. Nah, gangguan gabungan sel B dan sel T inilah yang dapat menyebabkan imunodefisiensi sel B dan imunodefisiensi sel T. Sel B dan sel T ini itu sangat berhubungan. Jadi kalau misalkan sel B-nya rusak, otomatis itu akan mempengaruhi kerja dari sel T. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan sel T-nya rusak akan mempengaruhi kerja dari sel B. Jadinya otomatis akan terjadi gangguan pada keduanya. Nah, tadi kalau untuk yang nomor 2 itu sama aja akan merujuk pada ke yang nomor 3 ini. Jadi akan timbulnya gangguan pada kedua-duanya pada akhirnya. Nah, biasanya gangguan-gangguan yang terjadi pada sel T dan sel B ini itu akan mempengaruhi gangguan pada sistem imun humoral yang tadi sudah saya sebutkan. Apabila SCID-nya ini terjadi pada anak-anak, itu biasanya memiliki infeksi saluran dalam 1 tahun, dan ini biasanya itu akan terjadi berulang apabila tidak diterapi atau tidak dilakukan pengobatan. Kemudian, kenapa sih bisa timbul yang namanya SCID dan apa yang menyebabkan atau apa yang memicu terjadinya gangguan SCID ini?
Nah, SCID ini ternyata timbul karena adanya gangguan-gangguan yang dialami oleh sel T dan sel B atau sel-sel yang mendukung adanya kekebalan tubuh. Jadi karena adanya gangguan ketika pematangan sel T dan sel B dari hemotropik stem cell sampai gangguan pada pematangan limfosit kompeten fungsional. Kemudian juga terjadinya gangguan ketika penyusunan kembali lokus yang mengikat satu rantai ketika mengkoding satu rantai dengan reseptor antigen atau dan gangguan-gangguan yang terjadi ketika proses-proses sistem kekebalan tubuh itu dibentuk. Nah, itulah yang memicu kenapa bisa terjadinya gangguan SCID. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun yang keempat yaitu defisiensi antibodi dan gangguan defisiensi sel B. Kegagalan perkembangan sel B dan fungsinya akan berdampak pada abnormalitas sintesis antibodi, yang salah satu dampaknya yaitu ada sindrom hiper IgM atau sindrom hiperimunoglobulin M. Kemudian defisiensi antibodi juga dapat berkorelasi dengan gangguan makrofag dan antigen presenting cell atau yang disingkat dengan APC, yang dapat mempengaruhi attenuated cell mediated immunity. Kemudian adapun hasil kegagalan dari pematangan antibodi yaitu gamma globulin nemias, hipogamma-globulinemias, dan sindrom hiper IgM atau sindrom hiperimunoglobulin M. Nah, gamma-globulinemias ini dia dicirikan dengan tidak adanya globulin di dalam darah. Kemudian ada hipogamma-globulinemias. Hipogamma-globulinemias ini erat kaitannya dengan gangguan atau mutasi yang mengatur mutasi DNA. Kemudian yang terakhir itu ada yang terakhir di 4 ini ada sindrom hiper IgM. Sindrom hiper IgM ini terjadi karena adanya kesalahan switching cell. Karena adanya switching cell, dia menjadi isotipe IgG dan atau IgA. Yang kelima ada gangguan aktivasi dan fungsi sel T. Nah, gangguan tersebut meliputi kegagalan dalam ekspresi MHC, kemudian kegagalan signaling T, dan familia set hemofagositik limfohistosito. Nah, kegagalan signaling T ini disebabkan karena adanya mutasi gen sel T, dan mutasi gen ini dapat mengkode berbagai protein sel T yang akan mempengaruhi ekspresi CD4+ atau CD8+. Sebagai contoh, ada defisiensi ZAP70 yang akan menurunkan jumlah CD8+ tetapi tidak mempengaruhi ekspresi CD4+ 2,3. Keenam, gangguan kekebalan sistem imun bawaan. Kegagalan sistem imun bawaan dalam mengidentifikasi patogen ini akan berdampak menunda induksi respon imun dan dapat memperburuk hasil infeksi. Kemudian, banyak sel dan protein yang terlibat di dalam respon imun seperti fagosit atau neutrofil dan makrofag, kemudian ada sel dendritik, dan ada juga protein komplement. Nah, fagosit ini berfungsi terutama bertanggung jawab pada proses fagositosis. Proses fagositosis adalah si sel ini menelan dan menghilangkan patogen yang menyerang tubuh. Dan apabila seseorang ini cacat pengembangan dan fungsi dari setiap unsur-unsur kekebalan bawaan, ini akan menyebabkan PITS, di mana PITS itu artinya Primary Immunodeficiency Disorder. Yang penderita ini sering disebut dengan gangguan autoimun sistemik yang menyerupai lupus erythematosus atau bisa juga berulang dengan infeksi yang berat. Adapun gambaran dari defisiensi imun primer.
Nah, ada tanda-tanda klinisnya. Yang pertama yaitu peningkatan kerentanan terhadap infeksi dan jenis infeksi itu tergantung pada sistem imun yang defektif. Kemudian yang kedua, penderita defisiensi imun ini lebih rentan terhadap jenis kanker tertentu. Yang ketiga, defisiensi imun. Defisiensi imun ini dapat terjadi akibat efek pematangan limfosit atau aktivasi atau dalam mekanisme efektor imunitas non-spesifik atau spesifik. Nah, kemudian yang terakhir yang merupakan paradoks bahwa defisiensi imun ini berhubungan dengan peningkatan insiden autoimun. Ini belum jelas, tetapi diduga berasal dari sel TR. Kemudian adapun awal gejala klinis pada defisiensi imun kongenital. Nah, ini tuh jarang terjadi pada usia 3-4 bulan dikarenakan pada usia segitu masih memiliki efek proteksi dari antibodi maternal. Nah, yang sering terkena yaitu saluran pernafasan yang diserang oleh bakteri piogenik dan jamur. Kemudian, apabila seseorang itu kekurangan atau defisiensi IgA, itu dia akan mengalami infeksi kronik saluran nafas. Dan adapun gejala-gejala yang lain seperti ruam kulit, diare, gangguan pertumbuhan, terus hati dan limfa membesar, abses dan lain-lain. Nah, adapun gejala dari defisiensi imun komplement kongenital. Nah, itu biasanya itu dia gejalanya itu timbulnya itu infeksinya itu berulang, atau selain infeksinya berulang, dia juga dapat membentuk kompleks imun. Baik, di sini saya akan membahas tentang berbagai macam jenis penyakit imun defisiensi imun. Yang pertama adanya transient hypogammaglobulinemia of infancy, di mana penyakit ini dapat terjadi pada usia bayi yang baru lahir sampai berumur 2 bulan. Hal ini disebabkan karena bayi ini terlambat dalam memproduksi gamma globulin, di mana yang kita ketahui gamma globulin ini merupakan imunoglobulin utama yang menghasilkan antibodi atau dapat melindungi inang dari infeksi bakteri maupun virus. Nah, penurunan kadar gamma globulin dalam bayi dapat menyebabkan bayi mudah terinfeksi. Yang kedua, adanya penyakit X-linked agammaglobulinemia. Penyakit ini mengandung enterovirus yang biasanya menyerang pada usia anak-anak 4 bulan sampai 2 tahun. Penyakit ini berbahaya bagi nyawa anak-anak. Yang selanjutnya, yang ketiga, adanya penyakit hipermakroglobulin antibody defisiency. Penyakit antibodi ini memiliki kadar makroglobulin serum yang tinggi dan mempunyai resiko terserangnya infeksi pneumokosis carini. Selanjutnya, yang keempat, adanya penyakit common variable immunodefisiency. Nah, penyakit ini merupakan heterogen probabilitas terserang pada anak-anak. Kenapa penyakit ini dapat terjadi? Dikarenakan kadar gamma globulin sebagai antibodi dan agamma globulin sebagai yang mengekskresi air liur, air mata, serta susu itu sangat rendah di dalam tubuh. Makanya penderita mengalami common variable immunodefisiency. Selanjutnya, penyakit yang kelima yaitu selective agamma deficiency. Penyakit ini sering disebut juga sebagai defisiensi selektif. Kenapa begitu? Mari kita simak selanjutnya. Gamma globulin 1 memiliki kadar serum yang sangat besar terhadap pengaruh gamma globulin normal. Nah, hal ini dapat
mempengaruhi respon imun terhadap antibodi protein tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas human immunodeficiency imun. Kalian pasti tahu kan penyakit AIDS. Nah, penyakit AIDS ini sampai sekarang masih menjadi tantangan global. Jadi, penyakit AIDS ini terinfeksinya HIV, human immunodeficiency virus, di mana virus ini dapat merusak kekebalan tubuh serta melemahkan kemampuan imun tubuh dalam menginfeksi dan penyakit. Penyakit AIDS ini juga termasuk dari kelainan fungsi imun, di mana sel yang bekerja pada sistem imun berkurang, baik dari segi jumlah maupun fungsi sel. Nah, kita harus mengetahui bagaimana sih tanda-tanda utama terinfeksi human immunodeficiency virus. Nah, selain penghancuran sel kekebalan serta disfungsi sistem dan juga terjadinya peradangan. Nah, hal ini yang dapat mengarahkan ke terjadiannya infeksi dan menjadi penyakit oportunistik. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih penularan HIV ini. Penularan bisa melalui hubungan seks, menggunakan jarum secara bersamaan dari ibu yang terinfeksi ke bayi sebelum atau selama kehamilan. Secara seksual juga bisa ditularkan melalui hubungan anal, di antaranya homoseksual atau biseksual, dan juga melalui pasangan heteroseksual, di mana penyakit ini dapat ditularkan dikarenakan melakukan hubungan seks, dan juga gonore, hepatitis B, serta penyakit yang berhubungan dengan klamidia. Terapi untuk mengobati HIV, yaitu terapi antiretroviral atau terapi ARV. Jadi terapi ARV ini telah efektif untuk menghambat dalam replikasi virus dengan memberi respon dalam menurunkan virus plasma. Lalu, pasien HIV yang telah berhasil diobati dengan terapi ARV memiliki harapan hidup yang sama dengan orang yang tidak terinfeksi. Sebagian besar jumlah virus akan turun ke tingkat tidak terdeteksi, yang kemudian pemulihan dari sistem kekebalan terjadi yang ditandai dengan peningkatan jumlah sel CD4 plus T, atau sel CD4 sama dengan jenis glifosit, yaitu sel ini mempunyai protein CD4 yang memiliki kerja untuk mengikat HIV dengan reseptor CD4. Selanjutnya yaitu pengobatan HIV. Jadi pengobatan HIV ini akan berfungsi untuk memperbaiki kebutuhan gizi dan kalori. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan elektrolit. Yang ketiga, menjaga keseimbangan oksigen. Dan yang keempat, akan melakukan pencegahan infeksi. Kemudian substitusi akan diberlakukan terhadap defisiensi atau kekurangan komponen imun, misalnya dengan memberikan eritrosit, leukosit, plasma beku, serum hiperhemoglobin, gamma globin, dan imunoglobin spesifik. Obatnya yaitu yang pertama interferon. Interferon ini contohnya peginterferon alfa 2A dan peginterferon alfa 2B. Yang kedua, terapi antibodi monoklonal. Terapi antibodi monoklonal contohnya adalah BNABS. Jadi terapi ini akan bekerja mengikat situs GP120 dan GP41 pada permukaan HIV, sehingga HIV tidak akan berikatan dengan sel imun. Yang ketiga, produk mikroba atau contohnya seperti BCG atau panjangnya dari Bacillus calmette-guerin. Obat selanjutnya dari obat ARV. Jadi obat ARV ini yang pertama NRT, contohnya zidofudin, stafudin, lamifudin. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang ini berfungsi untuk mengetahui penyakit defisiensi imun
Karena banyaknya pemeriksaan yang harus dilakukan sesuai dengan kelainan klinis dan mekanisme dasarnya, maka pada tahap pertama dapat dilakukan dengan pemeriksaan penyaring terlebih dahulu, yaitu pemeriksaannya meliputi yang pertama pemeriksaan darah tepi. Pemeriksaan darah tepi ini akan memeriksa hemoglobin, yang selanjutnya leukosit total, yang selanjutnya hitung jenis leukosit, selanjutnya morfologi limfosit, selanjutnya hitung trombosit. Yang keempat yaitu penilaian komplement. Penilaian komplement ini meliputi dengan komplement hemolysis total sama atau disebut juga CH50. Yang kelima, evaluasi infeksi. Jadi evaluasi infeksi ini akan memeriksa laju endapan darah atau CFP, terus kultural, dan yang terakhir pencitraan yang sesuai. Selanjutnya yaitu terapi gen pada primary immunodefisiency atau PIDS. Jadi, primary immunodefisiency ini memiliki lebih dari 300 kelainan genetik yang akan berdampak pada perkembangan dan fungsi dari sistem kekebalan tubuh. Pada pasien, umumnya datang dengan keluhan utama kerentanan infeksi dengan organisme yang tidak umum, akan memungkinkan berkembangnya penyakit autoimun dan keganasan limforetikular. Kemudian terapi suportif sangat efektif dalam berbagai kondisi. Jadi terapi ini akan mencegah hemorbidity kronik atau kematian awal, HCS. Jadi HCS ini merupakan pilihan tindakan kuratif untuk PIDS yang disebabkan oleh kerusakan gen intrinsik hematik poietik. Terapi gen akan menghasilkan hasil yang lebih visible dan ekonomis dibandingkan terapi konvensional. Dengan adanya perkembangan teknologi vektor viral yang akan memungkinkan lebih aman dan lebih efektif dalam transfer dan ekspresi gen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.